Kalau kita lihat sebenarnya saat ini banyak sekali juga kawan-kawan yang menggunakan metode budidaya darat begitu ya. Maksudnya ada di atas kita entah dengan kolam plaster, entah dengan kolam terpal dan sebagainya begitu ya. Itu sebenarnya ataupun dengan yang di kolam tanah itu nggak jauh berbeda. Yang penting kebutuhan oksigen itu terpenuhi gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Sehingga kalaupun misalkan kita pakai terpal misalkan ya, pakai terpal ini bisa gede bisa saja. Yang penting kebutuhan oksigennya tadi terpenuhi, sehingga ditebar padat pun bisa. Kan itu menjadi pengaruh. Kalau oksigen nggak terpenuhi ya nggak akan bisa besar begitu. Begitu juga di tanah juga sama. Yang penting oksigen terpenuhi. Sehingga itu yang perlu kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat konco tani semua. Alhamdulillah pagi ini ketemu lagi. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Agus Triyono, biasa dipanggil Agus Putut. Saya sehari-hari sebagai petani, khususnya di budidaya perikanan. Saya di Agamfish begitu nggih. Jadi kami punya tempat untuk budidaya namanya Agamfish. Ini merupakan salah satu tempat kami untuk melakukan budidaya ikan, baik dari pembenihan maupun sampai dengan pembesaran. Nah, alamat kami ada di Potorono, tepatnya ada di Jalan Kemasan nomor 2, Dusun Salakan, Kelurahan Potorono, Banguntapan, Bantul. Karena latar belakang saya seorang petani begitu ya, dan dulu juga ikut simbah gitu, simbah juga petani, buat batu bata gitu ya. Kalau teman-teman nanti lihat di sekitar Potorono, Jambidan, Piyungan itu kan banyak sekali pabrik, dalam tanda kutip pabrik batu bata ya, tambang yang merusak sebenarnya. Nah, itu banyak sekali gitu. Nah, kebetulan saya sejak kecil ikut, jadinya memang latar belakang petani dan senang dengan dunia pertanian. Kemudian saat itu kami melihat banyak sekali lahan yang bisa digunakan. Nah, akhirnya sejak kecil bapak saya juga seneng nebar ikan gitu ya, akhirnya tebar. Nah, mulai dari itulah seneng sebenarnya sejak kecil. Tetapi memang kalau dari keseharian saya gitu ya, saya setiap hari aktivitas di dunia kemanusiaan gitu sebagai pekerja kemanusiaan, social worker begitu ya. Nah, di salah satu lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan juga dilalai gitu ya, dilalai di tempat saya bekerja juga itu tidak lepas dari dunia pemberdayaan gitu. Nah, sehingga itu sangat nyambung, nambah sesuai dengan kesenangan saya, sesuai dengan hobi saya di sisi perikanan. Setiap hari dilalai juga ketemu dengan memberdayakan masyarakat, termasuk juga di petani-petani. Nah, sehingga saya ya aktif di kemanusiaan, kemudian juga tidak lupa memanfaatkan lahan pertanian untuk perikanan gitu. Awal saya dulu kan hanya sebatas hobi gitu ya. Jadi memanfaatkan lahan, udah ini ditebar. Saat itu dikasih ikan mujair gitu ya, kalau bahasane orang-orang Jawa gitu kan, mujair, kasih nila gitu. Nanti pengen tinggal mancing gitu. Nah, tapi lambat laun begitu ya, seiring juga ada perkembangan orang-orang di Jogja ini yang suka mancing dan sebagainya begitu. Akhirnya mulai berkembang tuh, yang awalnya hanya sebatas udah diisi aja, kemudian kita coba mulai seriusi begitu, mulai seriusi dengan menebar ikan yang lain. Saat itu bawal begitu ya, ada juga paten, tawes dan sebagainya. Sehingga mulailah di situ kita coba ini bisa nggak ya menghasilkan begitu. Akhirnya dengan berbagai macam jenis ikan yang kami tebar begitu ya. Jadi sejak saya masih SMP itu sudah mulai menebar yang seperti itu, hingga akhirnya dengan berbagai macam ikan yang kami tebar di kolam terus kami pancingkan seperti itu ya, itu berlangsung banyak tahun itu, sampai akhirnya singkat cerita begitu di 2019, awal 2019 itu saya mulai tertarik dengan fokus di budidaya nila merah. Nah, ini sebenarnya melihat dari peluang-peluang yang kita lihat begitu ya. Ternyata banyak sekali di pasar itu orang yang mencari ikan nila untuk dikonsumsi. Nah, ini ternyata menjadi peluang yang cukup besar, sehingga di 2019 itulah mulai mencoba fokus untuk khusus budidaya di nila merah hingga saat ini, karena melihat tadi dari berbagai macam
potensi, kemudian di pasar juga banyak orang yang mencari gitu ya. Nah, akhirnya udahlah kami mulai fokus di nila merah itu sejak 2019. Belum lama sebenarnya, belum lama. Saat itu saya mau mulai fokus nila gitu, tetapi saya sebenarnya tidak punya latar belakang yang sebelumnya pernah khusus budidaya nila gitu. Nah, alhamdulillah seiring waktu berjalan saya bisa dipertemukan dengan orang-orang yang memang mereka fokus di budidaya nila, sehingga saya harus menambah pengetahuan saya, knowledge saya begitu ya. Bagaimana ya agar bisa budidaya ikan yang baik dan benar. Cara budidaya ikan yang baik dan benar itu seperti apa begitu. Sehingga saya sering nih bertanya dengan para petani-petani yang mereka ternyata lebih dulu melakukan begitu ya. Ini seperti apa, ini seperti apa begitu. Kalau saat memulai itu bagaimana, kolam harus seperti apa. Nah, itu saya berusaha untuk meningkatkan knowledge saya, meningkatkan pengetahuan, kapasitas saya dalam budidaya itu saya tingkatkan, tentunya harus saya kuasai itu sebelum mulai, sehingga agar nanti saat sudah memulai itu bisa tahu jika ada kendala-kendala begitu ya, ada masalah, itu kan bisa belajar dari pengalaman beliau-beliau itu. Nah, di satu sisi dari sisi pasar sendiri begitu, itu luar biasa saat itu kebutuhan gitu ya, saat kami melihat oh ternyata ini kurang-kurang nih, jadi sempat juga bermain ke ya kalau di sini kan ada bakul-bakul gitu ya, atau tengkulak lah yang dia memang ngambil di kolam-kolam itu, mereka kurang-kurang tuh. Selain itu di pasar juga, sehingga wah ini berarti menjadi peluang yang cukup besar nih. Kalau kita lihat juga yang konsumsi itu tidak kalah dengan ikan jenis yang lain, misalkan sebut saja lele gitu misalkan. Ternyata nilai ini juga banyak yang mencari, sehingga ini menjadi potensi yang cukup besar ke depan. Jadi kalau kita melihat saat ini ya, pasaran saat ini, nila dibandingkan dengan lele, misalkan lele itu kan jadi ikan primadona begitu ya, sering banyak dicari, jadi konsumsi banyak orang begitu. Nila ini juga ternyata cukup banyak yang mencari begitu. Dari sisi misalkan kalau kita melihat ya, saat di awal di budidaya dulu misalkan, nilai itu potensi hidupnya itu lebih besar dibandingkan dengan lele gitu ya, sehingga kalau bagi pembudidaya ini cukup menguntungkan nih. Kemudian yang kedua harganya, nah ini harganya, nilai jualnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan lele. Nah, kemudian seiring perkembangan saat ini kalau kita lihat ya teman-teman, bahkan di pergantian tahun kemarin gitu ya, di 2023 2024 itu kebutuhan ikan nila luar biasa di DIY ini. Potensinya sangat besar. Bahkan di DIY ini juga sering dapat drop-dropan dari luar daerah karena kurangnya stok yang ada di DIY ini, sehingga dari daerah luar itu juga ngedrop di sini. Nah, ini menunjukkan potensi pasar di Jogja itu sangat terbuka luas begitu untuk nila merah ini, sehingga ini yang menjadi salah satu latar belakang bagaimana saya bisa ikut juga di situ, di budidaya itu. Ya, kalau nila sebenarnya memang untuk patokan harga jual harus sekian itu nggak ada sebenarnya. Jadi memang kita lihat perkembangan begitu ya. Oh, sekarang misalkan harga di pasar saat ini nilai itu sampai 34 misalkan, 34.000 per kilonya atau 35 ya. Nanti berkisar di itu, karena naik turunnya juga nggak mesti sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya ya kawan-kawan semua, dari lele sama nila itu, kalau nila begitu naik harganya itu akan turun tuh susah. Tapi beda kalau dengan lele itu ya, begitu kadang naik kadang turun, tergantung momen-momennya gitu ya. Tapi kalau nila seringnya kalau udah naik ya nanti turunnya itu misalkan turunnya sedikit, tapi lebih seringnya di harganya stabil kalau nilai itu. Jadi kalau dari sisi patokan harga dari pemerintah misalnya itu nggak ada, jadi nggak ada patokannya. Jadi saya memulai fokus di nilai ini ya karena memang saya menyadari saya belum punya pengalaman begitu kan, masih belajar. Jadi memulainya dari satu kolam terlebih dahulu. Nah, ini satu kolam nih, dilalanya satu kolam ukuran berapa ya tuh, 15 berarti 225 meter persegi. Nah, itu saya tebar. Karena juga baru mulai ya, begitu nebar yang mati banyak banget, bahkan hampir separuh tuh. Nggak tahu kenapa gitu ya, awalnya nggak tahu kenapa itu kok bisa gitu. Nah, ternyata banyak jamurnya. Nah, ini kan perlu kita lihat akhirnya apakah yang bermasalah itu sebenarnya bibitnya dari awal atau dari kolam gitu ya.
Nah ini yang saya di awal nggak tahu sama sekali begitu, sehingga kematian di awal itu cukup banyak. Nah kemudian itu yang pertama. Yang kedua masih ada lagi, ini pakannya habis banyak nih, nggak ada yang mati. Ternyata kok panennya apa ya, nggak balance begitu antara pakan dengan hasil panennya. Nah ini juga jadi masalah nih. Apa ini yang melatar belakang ini? Kendalanya apa ini gitu ya? Itu juga pernah terjadi, sehingga dari beberapa pengalaman itulah menjadi motivasi untuk terus banyak belajar dan bertanya kepada kawan-kawan yang lain. Ini seperti apa ya? Ini bagaimana? Akhirnya ya dapatlah masukan-masukan dan seterusnya. Alhamdulillah mulai dipanen penebaran ketiga itu sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Nah, menunjukkan hasil itulah kemudian wah ternyata begitu ya. Ternyata hasilnya lumayan gitu. Terus bagaimana nih caranya biar bisa terus berkembang? Ya udah, mulai ketiga, keempat itu sudah nambah lagi berapa kolam, 1 kolam, nambah 1 kolam, memanfaatkan lahan yang dulunya gitu ya, ada kolam yang dulunya disewa orang gitu, akhirnya udah mau dipakai sendiri gitu. Kalau kita bicara budidaya ikan begitu ya, sebenarnya ada 4 hal yang berpengaruh. Yang pertama terkait dengan benihnya sendiri atau bibitnya sendiri, kualitasnya. Bagaimana sih kualitas benih itu, kualitas bibit ikan itu seperti apa, baik atau enggak, induknya seperti apa, karena itu akan banyak berpengaruh begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan kualitas air sendiri. Nah air ini juga cukup berpengaruh, karena kalau kita budidaya ikan kan sebenarnya budidaya air bagus ya, nanti insya Allah ikannya juga bagus, sehingga air ini harus terus diamati, hari demi hari itu harus diamati perubahannya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah yang ngurusi. Nah kita sebagai pembudidaya itu juga sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kita kan budidaya hewan hidup ya, yang tentunya mereka juga punya rasa, sehingga kita juga harus dengan rasa juga untuk melakukan budidaya itu, biar bisa menyatu gitu kan, hewan piaraan kita itu bisa menyatu dengan kita. Dan itu sebenarnya tidak hanya berlaku di ikan saja, bahkan bisa berlaku di hewan-hewan yang lain begitu. Kalau kita sudah bahasanya sudah saklek gitu kan, sudah nyambung menyatu rasa kita, jiwa kita dengan hewan yang kita pelihara, itu insya Allah akan baik hasilnya. Sehingga orang kalau budidaya sudah seperti itu pasti akan gemati gitu ya. Apa bahasa Indonesia gemati ya? Ya dia akan gemati, itulah nanti bisa disetik di bahasa gematinya. Nah itu akan cukup berpengaruh nanti, karena sudah menyatu tadi, jadi akan loss gitu ya, rasanya itu udah nggak ada beban gitu, tapi santai. Nah kemudian yang keempat adalah pakan. Nah pakannya ini juga berpengaruh, kualitas pakannya seperti apa begitu. Nah sehingga dari 4 hal ini kalau kita mau sempurna gitu ya, harus 4 hal ini kita perhatikan. Kurang satu saja nanti akan berpengaruh pada hasilnya. Nah, 4 faktor ini yang sebenarnya berpengaruh, walaupun ditambah nanti dari sisi yang lain itu ya sebagai faktor tambahan, bagaimana penyeterilan kolam dan sebagainya tadi ya, yang harus kalau habis panen kolam dibersihkan, dihilangkan kotorannya, ataupun kalau ada lumpurnya dihilangkan, kemudian kita sterilisasi dengan gamping dan seterusnya itu gitu.